Berhenti bicara tentang masa lalu. Saatnya menata masa depan. Bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, Anda masih bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut. Panjangnya Institut Masa Depan Indonesia. Kita lanjutkan masalah penyusunan Kabinet Prabowo Subianto yang memang jadi hak prerogatif Prabowo sebagai presiden terpilih. Dalam memilih kabinetnya ini tidak boleh ada intervensi atau cawi-cawi dari siapapun atau permintaan supaya ini masuk segala macam yang nantinya akan menyulitkan Prabowo sendiri, dan ketergantungan kepada pihak luar, kepada utang dan lain sebagainya, semua harus dipangkas Prabowo. Kabinet, orang-orang dari kabinet lama harus dihentikan, dan orang-orang yang akan membawa bencana yang dibenci rakyat, dibenci umat Islam, dibenci para sivitas akademika harus dibuang. Dan nantinya tentu saja Prabowo boleh memilih kabinetnya dari parpol-parpol yang ada. Orang-orang hebat dari parpol-parpol ini misalnya kalau ada boleh diambil untuk mengisi kabinet. Dan kalau itu dilakukan, maka tidak seperti dua periode lalu di mana orang-orang parpol yang masuk kabinet dijadikan sandera oleh Jokowi. Ini tidak boleh terjadi. Ketika seorang anggota parpol atau ketua parpol masuk kabinet, maka hubungannya dengan partainya berhenti di situ. Dia menjadi bagian dari pemerintah, bagian dari rakyat Indonesia yang akan mengurusi 272 juta rakyat. Bukan bagian dari partai lagi. Kalau ada hubungan dia dengan partai karena memang dari situ asalnya, itu hubungannya menjadi pribadi, bukan hubungan kerja. Jadi bukan barang sandera. Di samping itu, Prabowo juga boleh memilih dari kalangan intelektual kampus atau orang-orang berpengalaman yang sudah menunjukkan prestasinya, atau orang-orang yang dianggap mempunyai ilmu tentang urusan-urusan negara. Ini boleh diambil. Dan sama seperti orang-orang parpol, orang-orang ini ketika diangkat, dia menjadi bagian dari bangsa ini, dari pemerintah yang harus mengurusi rakyat. Tidak lagi ada hubungan dengan alma maternya, tidak mencarikan peluang-peluang buat alma maternya atau buat partainya. Itu tidak boleh. Dia menjadi bagian dari rakyat Indonesia dan harus mengurusi itu dengan benar. Bahwa dia perlu menyumbang pada alma maternya, sumbanglah dari gajimu sendiri. Juga orang parpol harus bersikap seperti itu. Dan orang-orang yang ada yang menjadi komisaris-komisaris yang tidak berguna di BUMN itu harus dibuang semuanya. Dan juga bila perlu dipotong gajinya karena tidak berguna. Jadi pemerintah boleh ambil 80% dari tabungan mereka ini, orang-orang yang ada di komisaris ini boleh dipotong untuk negara. Nah, orang-orang yang diambil oleh Prabowo ini harus mampu menunjukkan nanti prestasinya karena ada tugas-tugas yang mesti dijalankan. Bukan menjadi orang-orang yang bisa diperintah-perintah oleh ketum-ketum partai dan bisa dikendalikan oleh ketum-ketum partai itu. Kendali itu sudah selesai. Begitulah negara ini harus diurus. Bahkan presiden pun tidak harus datang dari parpol. Itulah urusan negara. Partai-partai boleh memilih orang-orang terbaik dari bangsa ini yang mereka anggap mampu dan tidak harus diberikan predikat orang partai. Bukan itu urusan negara ini. Partai boleh memikirkannya, tapi tidak harus orang parpol itu yang menjadi pilihan.
karena bangsa ini ada 278 juta dan mungkin 1 juta kaum intelektual yang mengerti masalah-masalah negara ini. Bisa lebih baik dari orang-orang parpol itu karena mereka tidak ingin bergabung. Dan ini adalah hak. Dan juga hak pemerintah, hak presiden untuk mengambil putra-putra terbaiknya yang dia anggap mampu membuat negara ini menjadi makmur dan nyaman buat semua. Kecuali Panglima TNI misalnya, Kapolri tidak boleh diambil dari luar TNI untuk panglimanya dan dari luar polisi untuk Kapolri, nggak bisa, dia harus dari situ. Tapi untuk menteri-menteri boleh saja, tidak harus dari partai, karena pendidikan ini orang lebih banyak dididik oleh persoalan, oleh pengalaman, oleh semua yang dia pelajari sepanjang hidupnya. Dan tentu saja orang-orang dari kampus ini punya kemampuan lebih besar karena dia biasa mendiskusikan semua persoalan-persoalan dan dia orang-orang ini biasa mencari solusi untuk setiap persoalan. Nah, inilah yang harus disadari dalam pemilihan kabinet. Dalam situasi di mana semua orang partai ini sudah menunjukkan kegagalannya, bila perlu tidak dipilih lagi dalam menyusun kabinet. Tidak harus dari situ lagi. Karena ketundukan selama 10 tahun terakhir parpol-parpol ini menunjukkan kehinaan yang luar biasa dan presiden akhirnya mengelola negara tanpa kontrol dan menimbulkan kebangkrutan massal yang luar biasa. Dan ini tidak boleh terjadi. Menteri-menteri yang berbisnis di bidangnya, yang membangkrutkan BUMN dan departemennya sendiri, ini harus dihukum berat. Dan parpol-parpol yang memperlihatkan ketundukannya kepada pemerintah yang seharusnya dia kontrol, bahkan dalam membuat anggaran dan saya minum dulu. Ketika mereka ini menyetujui mengundangkan undang-undang corona di mana mengamputasi fungsi kontrol DPR dan fungsi anggarannya, orang-orang ini tidak boleh dibiarkan lagi di DPR atau apalagi masuk kabinet. Harus dipangkas orang-orang seperti ini karena tidak akan ada gunanya buat bangsa ini. Orang-orang yang cuma menjadi debt collector untuk lembaga-lembaga Bank Dunia, investor dan kreditor yang kayak gitu, orang-orang ini yang cuma mampu menagih, mendapat pujian-pujian yang dia cari-cari, ini tidak boleh masuk kabinet lagi. Jokowi sudah menunjukkan 10 tahun yang membawa bencana bagi Republik, tidak boleh dilanjutkan. Dan sejak awal saya sudah bikin videonya bahwa bangsa ini memerlukan dua pilihan. Waktu itu tahun 2022 saya lontarkan ini. Apa 2024? Apa yang kita mau? Pilihannya dua, mengganti presiden atau merubah keadaan. Kalau mau mengganti presiden, waktu itu saya bilang, maka serahkan saja kepada KPU. Tapi KPU-nya mesti dibubarkan dulu, diganti orang-orangnya, karena sudah mengungkapkan bahwa dia mau memenangkan orang yang diinginkan oleh Jokowi. Pada saat itu adalah Erick Thohir dan Ganjar Pranowo masih bersama Jokowi. Diungkap oleh Ketua KPU waktu itu, Hasyim Asy'ari, kepada Ketua Umum Partai Republik Satu yang cantik itu, Hasnaini, yang dimintai gratifikasi esek-esek oleh sang Ketua KPU ini, dan pada saat itu tidak dihukum berat, harusnya dihabisi dulu sebelum Pilpres, semuanya diganti. Bawaslu-nya mesti diganti. Itu usulan saya dulu, tapi itu tidak digubris oleh parpol-parpol, dan kita melihat akhirnya semua dikalahkan oleh keinginan pemerintah yang berkuasa.
yang melakukannya dengan sangat masif, terstruktur, dan menjadikan semua pendukungnya termasuk TNI, Polri, KPU, Bawaslu, aparat polisi, TNI, kemudian 271 kepala daerah, PLT, dan ribuan kepala desa menjadi pasukan yang memenangkan apa yang diinginkan oleh Jokowi saat itu. Karena partai parpol-parpol ini dan yang mempunyai calon lain itu terlalu bungah dipikir akan memenangi dengan cara yang jujur. Padahal kalau dicurangi lewat sistem semuanya akan habis. Nah, saudara-saudara sekalian, inilah Prabowo harus menyusun kabinetnya, dan orang-orang yang dipilihnya harus melepaskan diri dari parpol-parpolnya, dari alma maternya dan lain sebagainya, sehingga menjadi orang yang mewakili bangsa ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.